Halo, selamat malam. Selamat malam waktu Jakarta, Indonesia tentunya. Dan kembali lagi di Listen to Kim FM live Instagram. Dan senang sekali seperti biasa kalau di live Instagram ini kita akan mengadakan satu obrolan atau ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang tentunya juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Well, dalam rangka US5 Part 2 di Listen to Kim FM, ya, kita hari ini atau di bulan Mei ini akan lebih ngajak US5-nya itu mengajak ngobrol teman-teman Indo yang tinggal di US Amerika. Dan kebetulan untuk waktu malam Jakarta dan waktu pagi di US sana, kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang super mom yang kayaknya ini harus banget kita ajak ngobrol. Siapa tahu aja ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu semua yang sedang menyimak. Oke, kalau gitu langsung saja di sini beliau sudah menyapa saya, jadi mudah-mudahan sinyalnya berjalan dengan baik. Siapa sih sosok yang satu ini? Sosok yang satu ini seorang single parent dan tinggal di daerah Maryland, US Amerika. Kita langsung terhubung dengan Mbak Ajeng Trihapsari. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam Mbak, salam kenal. Salam kenal juga. Apa kabar? Selamat pagi waktu Maryland. Selamat malam juga waktu Jakarta. Jadi ini teman-teman yang sedang menyimak Mbak Ajeng ini saya angkat profilnya sebagai salah satu narasumber yang menginspirasi. Karena kan Listen to Kim FM ini ingin menjadi support system nih Mbak Ajeng untuk sesama single fighter, dan juga Mbak Ajeng merupakan salah satu single fighter yang hebat. Dari profilnya aja saya sudah bisa melihat bahwa Mbak Ajeng seorang single mom atau seorang ibu yang akhirnya bisa bukan hanya tinggal di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, sekarang ini banyak kan kita mention sebagai aktivis Muslim USA di daerah Maryland gitu ya. Apa kabarnya Mbak? Ngomong-ngomong saya mau tahu dulu di era Ramadan seperti ini di sana tuh seperti apa sih Mbak Ajeng? Alhamdulillah saya baik. Untuk Ramadan tahun ini ya cukup beda dengan Ramadan 2 tahun yang sebelumnya ya, sebelum ada pandemik ya. Kita bisa masjid. Kebetulan kita tuh komuniti kita punya masjid, udah kurang lebih udah 8 tahun. Kita beli gereja yang dijual, terus kita sedikit renovasi dan dijadikan masjid, ada 2 lantai. Nah itu biasanya kalau Ramadan kita bisa taraweh bareng, ya, terus udah gitu buka puasa bareng. Pokoknya pada saat Ramadan itu bener-bener kita bukan di Maryland aja, daerah DMV, DC, Maryland dan Virginia itu kumpul para orang Indonesia Muslimnya. Di luar itu juga boleh kita ada dari orang luar, orang Malaysia atau orang Iran, kita juga datang ke kita untuk berbuka bersama. Dan sistemnya dulu kita enak, kita potluck, bawa makanan, terus kita makan bareng-bareng. Suasana sekarang ini cukup agak berbeda ya karena pandemik, jadinya kita masjid pun terbatas. Dibatasin orangnya, nggak boleh lebih dari 20 orang gitu, takut karena tetap walaupun bagaimana tetap dipantau ya, dipantau oleh sini, tidak boleh ngumpul-ngumpul segala macam. Alhamdulillah minggu ini kita tarawih lagi di masjid. Oh gitu. Oke. Destinasinya juga penempatan kita juga nggak boleh terlalu dekat ya. Jadi ada batas-batas macam itu Mbak. Oke, jadi tetap jaga jarak ya Mbak Ajeng ya, walaupun sudah beraktivitas seperti sholat tarawih gitu kan. Oke, Mbak, saya mau tahu dulu deh, ini kan ingin menjadi support system juga to our listeners and our viewers ya. Karena kan biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber itu memang notabene narasumber kita mostly tinggalnya di Indonesia gitu kan. Ini kan Mbak Ajeng seorang single parent, super mom yang mana tinggalnya tidak di Indonesia tapi di negeri Paman Sam.
boleh cerita sedikit Mbak, atau mungkin juga dari awal gimana sih ceritanya kok bisa seorang Mbak Ajeng Priharsari nyampe ke negeri sana, dari mana mulainya dan sudah berapa lama tinggal di sana? Wah, ceritanya tuh kalau misalnya mau diceritain tuh panjang banget ya. Aku tuh kalau nggak salah kesini tahun 2004. Berarti udah 2004. 2004 berarti udah mau 17 tahun ya. Hampir ya, Wow. 17 tahun. Anak aku punya anak dua, yang besar itu umur 22 tahun. Insya Allah Desember ini lulus kuliah. Dan terus anak aku yang kecil laki-laki umur 14 mau lulus SMP, sekarang dia sekolah di pesantren di Pennsylvania, Turki punya. Jadi nanti jadi tiap 2 minggu sekali dia pulang, tapi sekarang ini menjelang mau Lebaran tanggal 9 besok dia pulang selama 2 minggu. Gitu. Dan sekarang di sini juga sekolah anak-anak masih online ya, masih online. Jadi ya dapat dua pelajaran. Jadi umum sama agamanya dapat gitu. Ya kurang lebih 17 tahun lah aku udah di sini. Wah, 17 tahun bukan waktu yang sebentar. Mbak, apa yang membuat Mbak Ajeng akhirnya bisa move on atau memutuskan pindah ke negara yang bisa dibilang nomor 1 adidaya di dunia ini gitu kan? Susah nggak sih untuk pindah ke sana? Awalnya gimana? Tadinya sih cuman ya kita kebetulan mantan suami dia duluan yang ke sini. Kayak gitu dia pulang ke Indonesia. Terus kita balik lagi pas lagi zaman Krismon. Pas lagi Krismon di Jakarta kebetulan juga banyak teman-teman kita tuh ada di Amerika. Nah, terus ya udah kita coba deh, kita ada saudara waktu itu juga kita hijrah. Terus ternyata ya alhamdulillah pelan kita kayaknya kerasan gitu loh. Anak aku yang paling besar juga kerasan karena udah lama jadi mereka udah nggak mau yang balik lagi. Jadi ya udah terus berkelanjutan gitu. Jadi memang awalnya memang tadinya ikut atau bareng mantan suami ya tadinya Mbak Ajeng ke sana ya. Iya. Nah, sekarang dia udah pulang, saya sama anak-anak tetap di sini karena anak saya sekolah di sini, dia kuliah di sini. Ya udah gitu karena ini. Oke, memang dari awal tinggalnya di Maryland, Mbak, atau memang pertama kali kemana dulu gitu sebelumnya? Memang di Maryland. Maryland tuh kayak Bogor, enak gitu. Ini enak, apa tuh daerahnya enak. Terus komunitas orang Indonesianya banyak. Terus banyak. Terus, jadi ya enak lah itu tinggal di Maryland enak. Oke. Ngomong-ngomong tinggal di Maryland enak dan banyak sekali teman-teman Indonesia yang tinggal di sana, Mbak. Saya penasaran deh, gimana sih sebetulnya teman-teman yang khususnya Muslim tinggal di negara US gitu? Apakah lebih ya seperti Mbak Ajeng tahu ya kemarin kan sempat dipimpin oleh Trump itu katanya sangat ya gitu kan? Apakah aslinya memang seperti itu atau memang itu hanya berita di media saja? Ya kalau saya nggak mau banyak ini ya, kata sih memang begitu. Tapi selama tidak melanggar peraturan atau mengikuti semua yang ada ya, alhamdulillah sih aman-aman aja gitu loh. Memang sih deskripsinya agak ini banget ya, keras segala macam, teman ya. Selama kita yang nggak macem-macem aja, pokoknya kita aman gitu aja. Kita juga karena kita juga punya komunitas yang bagus, jadinya ya saling melindungi gitu. Berapa yang terlibat di dalam komunitas Muslim di antara
yang Mbak Ajeng bentuk dengan rekan-rekan lainnya? Sampai saat ini ada berapa orang maksud saya yang terlibat? Banyak Mbak ya, di sini tuh orang Indonesianya tuh, karena kita gabungan antara Maryland, DC, sama Virginia. Itu kurang lebih banyak banget. Bisa 400-an, 500-an orang. Karena kalau misalnya lebih-lebih, kalau misalnya Lebaran, itu biasanya kalau kita punya dubes, itu pasti open house di rumah dubes itu bisa 700 orang tuh kumpul di situ. Semua Gitu. mostly Indonesia gitu ya, teman-teman Indo ya. Ada juga yang non Muslim juga datang juga tempat kediaman dubes. Seru banget. Nah Mbak, kalau boleh tahu kendala atau perjuangan seorang Mbak Ajeng gitu menjadi ya seorang Muslim yang tentu saja menjadi minoritas kan di antara negara mayoritas itu gitu kan. Itu apa sih Mbak? Kalau boleh tahu, apakah di sana susah mencari pekerjaan atau mungkin susah berkomunikasinya atau gimana? Kalau pekerjaan gini, selama kita tidak gengsi ya Mbak ya. Di sini pekerjaan sebenarnya saya pribadi kalau pagi hari saya delivery newspaper. Itu saya bangun jam 2 pagi, saya kerja sampai jam 7. Jadi gitu pulang saya cuma 2 jam lagi saya kerja babysit dari jam 10 sampai jam 5 sore. Itu sebenarnya pekerjaan. Kalau misalnya kita tuh nggak yang terlalu milih-milih, saya nggak mau kerjaan ini, saya nggak mau ini. Selama kita enjoy sama kerjaan kita, ya kita jalani. Alhamdulillah, pokoknya enak-enak aja dan sebenarnya gampang sih cari kerjaan gampang. Selama kita mau aja, kita tekunin itu pekerjaan kita, pasti akan jalan. Itu aja Mbak. Kalau masalah kalau masalah bahasa sih ya biasa aja ya. Dimana kita kerja sama siapa, ya paling ya bahasanya ya ini aja, normal-normal aja gitu Mbak. Gitu. Oke. Berarti selama 17 tahun udah balik ke Indo belum? Atau nggak balik-balik jangan-jangan selama ini? Belum. Oh ya. Oke. Aslinya dari mana Mbak Indonya, by the way? Saya tinggal di Jakarta. Aslinya Jakarta, oke. Jadi memang malam hari ini yang sedang menyimak Mbak Ajeng ini merupakan salah satu sosok yang inspiring sekali gitu ya. Tadi kan bisa dibilang mulai jam 2 pagi sudah mulai delivery newspaper, ya kan? Terus juga menjadi babysit. Menurut saya itu salah satu pekerjaan. Ya, kalau bisa dibilang gengsi sih pasti gengsi ya Mbak, apalagi wanita gitu kan. Apa yang membuat Mbak Ajeng akhirnya mengambil profesi tersebut? Apakah di sana tidak membedakan gender gitu kan? Kebanyakan lelaki Mbak untuk mengantar koran seperti itu. Mbak, kalau koran itu umum ya. Laki perempuan bisa kerja selama kita ada mobil. Karena kita delivery pakai mobil dan kita stamina kita aja kuat apa enggaknya, karena snow kita juga tetap harus delivery ke koran, hujan kita juga harus delivery koran, nggak mungkin enggak. Terus ada angin kencang atau kayak gimana, tetap kita harus tetap jalanin itu kerjaan, nggak bisa libur kecuali memang kita cuti gitu. Dan setelah itu juga saya alhamdulillah setiap hari Sabtu saya bersama 6 orang teman lagi tuh saya bikin kayak semacam kuliner ya, jualan masakan Indonesia. Saya kasih namanya Dapur Maryland. Setiap hari Sabtu. Dapur Maryland setiap Sabtu. Itu Iya, makanan Indonesia. Terus kita punya driver, alhamdulillah udah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah sudah 4 tahun. Terus begitu kita deliver itu makanannya itu ke sama kita. Menarik banget. Mbak Ajeng, kita sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam waktu Jakarta dan selamat pagi waktu US, Amerika teman-teman. Selamat datang di podcast Listen to Kimia FM. It's all about single fighter.
biasanya saya melakukan live Instagram bersama narasumber yang ada di seputar Indonesia saja atau seputar ya Jakarta. Tapi dalam rangka US5 Part 2, saya ingin lebih mengangkat teman-teman Indo yang tinggal di US, salah satunya Mbak Ajeng. Ini kenapa saya tertarik atau Mbak Ajeng harus kita sharing bareng-bareng bersama adalah merupakan sosok single factor atau single parent super mommy yang berjuang, tadi sudah cerita sedikit ya, tidak malu untuk mengantarkan koran dari mulai pagi buta, lalu juga jualan makanan gitu, dan ini bisa menjadi inspirasi juga buat kamu yang single mom khususnya. Remember, you're not alone, kita saling support each other. Nah, Mbak Ajeng, kalau di sana mau tahu deh untuk bisa dibilang income lah ya, karena kan di Indonesia sendiri banyak sekali ibu tunggal yang pada akhirnya bekerja hanya di satu tempat nih, karena kan waktunya mungkin Mbak Ajeng tahu ya, kalau Indonesia itu paling sedikit 8 jam gitu kan, dan nggak bisa double job, walaupun double job itu bisanya di weekend untuk double income. Nah, kalau di sana gimana sih Mbak ngatur jam kerjanya, karena kan ya mungkin ada perbedaan waktu dan juga dari pendapatan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kalau kayak begitu tuh tergantung kita ya, kita mau kerja di mana. Kayak orang yang kerja di mana juga udah dibatasi dengan waktunya 8 jam dari pagi sampai sore. Tapi sebenarnya maupun orang itu kerja di bank, mereka bisa kerja seperti saya sebelum ke bank, delivery newspaper, karena delivery newspaper memang pekerjaannya tuh kita tuh memang harus pagi-pagi buta tuh bangun gitu ya. Terus begitu di sini sih sebenarnya double job sih gampang ya. Banyak sih teman-teman saya juga di sini yang double job sampai 3 job. Sekarang kayak begini, kita bisa kayak jaga nenek. Kayak jaga nenek di sini kita bisa seminggu itu bisa kita 3 family. Jadi dari pagi sampai jam berapa shift-shiftan gitu loh. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang di rumah A. Nanti dari jam 1 sampai jam berapa di rumah B. Itu di sini tuh seperti kayak begitu, shift-shiftan tuh ada. Kecuali orang yang benar-benar di kantoran memang harus benar-benar plek 8 jam. Tapi mereka seperti saya bilang, mungkin habis mereka kerja, mereka bisa Uber, terus delivery makanan, DoorDash, segala macam. Di situ banyak. Kalau kita mau tuh banyak, bisa apa yang bisa kita dapat tuh bisa. Gitu. Itu tuh yang bikin saya bikin tema US5 ini, karena siapa tahu aja malam hari ini sedang menyimak juga ingin pindah atau hijrah ke US gitu kan. Bocoran deh Mbak, pertama kali pindah ke sana tuh yang paling Mbak Ajeng rasakan itu apa? Mungkin selain merasa bersyukur bisa pindah ke negara adidaya Amerika gitu kan, apalagi sih yang benar-benar mungkin Mbak Ajeng pertama kali saya harus ngapain dulu gitu loh, seperti itu atau gimana? Waktu pertama kali pindah sih saya bingung aja harus mau ngapain ya, karena pertama belum banyak teman kan ya, belum banyak teman, malah tergantung sama mantan gitu kan ya. Terus kita juga kayak harus bisa sih kita pergi kemana-mana naik bus atau naik kereta segala macem. Masih yang apa ya, karena waktu saya datang tuh kan saya bawa anak saya satu ya, yang masih sekarang umur 22 tahun ini. Itu juga ya kemana-mana masih yang tergantungan gitu loh. Jadi kemana-mana kita bingung juga, aduh mau kemana ya, teman belum ada, segala macam ini segala lambat laun ya. Dengan adanya kita kenal dengan community kita, alhamdulillah rasa rindu. Memang sih kadang-kadang kita rindu tanah air ya, rindu ke Jakarta. Tapi di sini alhamdulillah kekeluargaannya itu sama seperti kita hidup di Jakarta aja gitu, karena satu sama lain saling saling membantu, saling kayak pokoknya teman tuh udah kayak saudara aja gitu di sini. Pokoknya saling supportnya tuh yang besar banget di sini gitu loh Mbak. Seru ya, menarik. Kangen banget sama orang tua gitu. Cuman
Di sini ya kita jalanin aja apa yang ada itu. Oke, berarti memang kembali lagi di sini kita harus punya keberanian untuk membuka diri, karena kan Mbak Ajeng juga mulai sebagai orang, ya bisa dibilang orang hijrah dari Indo ke US, harus cari teman-teman komunitas yang pada akhirnya sekarang bisa menjadi bagian dari komunitas ini sendiri gitu ya. Mbak Ajeng sebagai aktivis Muslim di USA yang daerahnya Maryland, Virginia, dan juga Washington DC gitu. Kalau boleh tahu, selain tadi bilang bisa ngadain acara di Ramadan gitu kan, kalau di luar Ramadan deh katakanlah, itu memang ada aktivitas setiap waktunya, let's say sebulan sekali mungkin, atau seminggu sekali, seperti itu. Ya selain itu kalau dulu tuh kalau misalnya lagi nggak ada pandemi kayak ini, kita setiap menjelang mau 17 Agustus kita selalu ada bazar. Di situ juga bazar 17-an, terus udah gitu kita sering ngadain acara juga di masjid ya, mendatangkan ustadz dari Jakarta segala macam, takbir akbar. Nah sekarang pandemi ini benar-benar 2 tahun ini kita nggak ada kegiatan. Kita sama sekali benar-benar nggak ada kegiatan. Yang benar-benar kayaknya kegiatan itu benar-benar stop. Nah, begitu. Karena satu sama lain orang kan masih rawan, masih takut ya. Maupun alhamdulillah di sini tuh vaksin. Alhamdulillah saya udah dapat vaksin 2 ya. Cepet gitu vaksinnya gitu nih. Terus jadi kita jadi yang kalau mau kemana-mana sebelum ada vaksin, kita harus swab kemana-mana, setiap minggu saya tuh swab loh, cari tempat yang mana, cari pindah sini segala macam gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah mulai kebuka, kayak restoran udah mulai kita bisa dine-in sekarang udah bisa, itu udah enak. Mall juga udah kebuka yang udah ini deh, udah kita masuk mall udah enak gitu. Kalau yang kemarin tuh kan bener-bener kayaknya tuh bener-bener dibatasin gitu. Kita mau keluar aja kita takut. Gitu ya. Oke. Jadi Mbak Ajeng bisa melewati itu semua kan, karena memang di pandemi yang 2 tahun belakangan ini pada akhirnya memaksa kita ya harus lebih waspada kan, seperti harus betul khususnya ya kita harus protek diri kita dan orang-orang sekitar kita. Oke. Benar, kita jadi parno banget gitu jadinya. Nah, selama 2 tahun terakhir nggak ada kegiatan ibaratnya tatap muka secara langsung atau ketemuan secara fisik langsung. Apakah secara virtual juga diadakan, Mbak? Ketemuan sih ketemuan, tapi nggak yang. Tapi saya tetap saya punya kelompok sepedahan juga, goreng namanya, goesan gitu sama teman-teman juga. Masa-masa pandemik ini sebelum musim dingin kayak begini kan lagi agak-agak musim agak dingin ya, puasa kita lagi stop dulu, itu kita setiap minggu kita rutin sepedahan pagi gitu, karena tetap kita jaga jarak gitu Mbak. Gitu. Apa sih ketemu sih sama teman-teman sih tetap sama, cuman ya itu aja ada di jaga jaraknya tetap kita pakai. Gitu. Oke. Ngomongin puasa, kita kan juga sekarang temanya Ramadan di US nih, Mbak Ajeng. Seperti Mbak Ajeng tahu kan, kalau di Indonesia atau di Jakarta kita puasa dari subuh jam let's say 4:30 pagi sampai jam 6 sore gitu kan. Kalau di sana apa kabar Mbak? Puasanya jamnya? Dari jam 5 pagi sampai jam malam, 15 jam ya. Alhamdulillah 15 jam sama ya berarti ya. Alhamdulillah nih udah beberapa tahun ini, 3 atau 4 tahun ini selama puasa tuh udaranya tuh kayaknya Allah ngasih tuh yang enak, nggak ada panas, nggak ada pokoknya yang adem aja. Udah berapa tahun ini, 4 tahun ini udah kita ini sekarang nggak haus, nggak apa, biasa aja gitu, nggak memang biasanya yang udah panas gitu biasanya. Iya, panas banget biasanya, panas. Waktu itu pernah dapatnya di summer, tapi nggak sepanas summer, jadi kayak mendung kayak begitu aja selama sebulan. Kayaknya udah enak. Kayak sekarang juga udaranya enak, jadi kita puasa kayaknya nggak yang ini banget, nggak yang apa sih haus atau capek atau gimana, kayak aja kita kayak biasa, kayak kita biasa nggak puasa aja gitu. Oke.
Oke, saya sendiri belum pernah ke Maryland dan mungkin teman-teman yang sedang menyimak juga ada yang sudah dan ada yang belum juga. Ini khusus yang belum pernah ke sana. Deskripsiin dong Mbak, Maryland itu sebetulnya seperti apa? Kalau tadi Mbak sudah bilang seperti Bogor, tapi yang Mbak rasakan selama ini 17 tahun tinggal di sana gitu kan? Dari wali kotanya mungkin, atau mungkin dari apa ya? Kalau di sana kan nggak ada RT RW ya Mbak, apa ya Mbak di sana sebutannya? Nggak ada sih. Ini aja kayak ya ada gubernurnya, ada gubernur Marylandnya. Kayak Jakarta Lebih aja, Jakarta. gubernur. Ya, itu ada. Terus itu ya daerahnya aja, daerahnya itu Maryland tuh nggak terlalu busy seperti kayak di DC. Jalanan nggak terlalu macet. Gitu kalau Maryland. Kalau ke DC Virginia tuh jalanan sana kan selalu macet. Kalau Maryland tuh enggak. Daerah untuk lingkungan, untuk perjalanan segala macam tuh enggak serius sama DC yang Virginia. Itu aja kan. Ini juga ya nggak bising lah. Pokoknya kalau Maryland tuh nggak se rumah-rumah juga kan, kalau di daerah DC parkiran susah segala macamnya. Kalau banyak sih untuk lahan parkiran segala macam tuh pokoknya enak gitu tinggal di Maryland. Itulah yang membuat Mbak Ajeng pada akhirnya betah gitu ya tinggal di sana. Mbak kenapa nggak pulang-pulang Mbak, ngomong-ngomong selama 17 tahun? Belum. Nanti kayaknya kalau udah anak saya selesai kuliah kali ya. Karena tugas saya belum selesai. Ntar insya Allah sih. Insya Allah. Oke. Seru banget. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang lagi menyimak juga ingin tinggal di US gitu kan, seperti Mbak Ajeng juga pulangnya nanti aja deh kalau udah selesai urusannya gitu ya Mbak. Kalau saya juga pikir gini, banyak juga teman-teman yang di Jakarta, saya nanya, kalau di Jakarta gimana? Kalau kita seumuran, saya kan umurnya hampir 53 ya. Apakah kita pulang masih kepake nggak di tempat di kantor? Nah, terus dengan gaya hidupnya kan, gaya hidup di Indonesia, di Jakarta tuh kan beda jauh dengan kita yang di sini kan. Saya lebih ngelihat teman-teman di Jakarta kayaknya lebih enakan di sini, kayak kita cari kerjaan kita gampang, kita save money-nya kita enak, yang kita nggak yang kayak hura-hura kayak gitu tuh kita nggak ini. Jadi udah yang bener-bener ya rumah aja, kerjaan. Terus kalau misalnya ada kegiatan, ada acara community kayak begitu aja Mbak, alurnya setiap ininya. Terus kalau pulang juga apa yang mau kita kerjain ya gitu loh di sana. Kalau kita nggak punya bawa uang banyak, kita punya bisnis sendiri ya, kerjaan sekarang udah nggak mungkin gitu. Kerja di mana dulu masih bisa kerja tempat entertainment kan, dulu kan saya di Indika juga kan, kerja di Indika. Sekarang kalau saya balik lagi apa diterima atau enggak, kita kan nggak tahu gitu. Skillnya Indika Radio atau Indika aku Indika PH entertainment, PH dulu. PH-nya, oke. Nah, itulah kenapa Mbak Ajeng saya membuat US5 di Listen to Kim FM ini, karena ingin menjadi support system bagi single fighter yang bisa jadi ingin move on nih ke negara lain, khususnya langsung aja saya bikin ke US gitu kan. Makanya di part 2 ini lebih ingin mengajak teman-teman Indo di sana untuk sharing, salah satunya Mbak Ajeng gitu kan. Tapi Mbak, pernah nggak sih Mbak Ajeng sebagai orang Indo gitu tinggal di negara orang sudah lebih dari 10 tahun katakanlah seperti itu, momen-momen kayak bikin ngedrop atau bikin sedih, dan bagaimana cara mengatasi itu semua? Waktu bikin ngedrop sih kadang-kadang kita suka, kan kita kayak saya sendiri nih sendiri, terus kadang-kadang suka keinget orang tua. Ibu saya orang tuanya masih ada semua? Enggak, tinggal ibu aja.
Bapak tuh meninggal seminggu sebelum saya melahirkan anak kedua. Jadi itu benar-benar saya kadang-kadang kalau misalnya di sini, kalau misalnya lagi malam, kadang-kadang kalau bisa ingat orang tua tuh kadang-kadang kangen, kadang kangen sendiri. Terus sampai kapan sih ya saya kayak begini, kayak begitu ya, pengennya sih ya udah kayak begitu. Cuman saya punya tanggung jawab 2 anak yang harus benar-benar saya apa ya, saya pakain, yang saya sekolahin bener-bener harus jadi gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ngeliat dengan kerjaan saya capek Mbak, capek pagi jam 2 sampai jam 7 terus nyambung lagi, terus sebenarnya capek. Cuman ya itu udah dari risiko saya yang harus saya hadapin ya. Alhamdulillah apa saya percaya deh Allah tuh nggak tidur. Saya juga bingung gini, kok saya bisa ya bisa seperti kayak begini sekarang gitu. Jadi dulu terpuruk banget sampai yang kayaknya bangkitnya susah banget. Sekarang kok tiba-tiba alhamdulillah kayaknya Allah tuh benar-benar ini saya untuk saya bangkit itu. Jadi sekarang tuh apa ya? Ya untuk ngebanggain diri sendiri sih alhamdulillah gitu ya. Dengan 2 anak saya bisa apa sih bangkit, bisa sekolahin. Sekolah di sini kan salah mahal juga kan saya iniin. Alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu ya Allah sih, saya sih yakin ya pokoknya Allah tuh akan terus apa sih ngelindungin saya sama keluarga saya itu aja. Oke. Itulah kenapa podcast Listen to Kim FM ini hadir dari awal sampai saat ini, karena ingin menjadi support system untuk teman-teman yang khususnya single fighter. Kamu lagi berjuang, remember you're not alone. Mungkin kita pernah ada di titik ya kita nggak bisa nih, nggak tahu nih harus apa gitu kan, bingung sendiri gitu kan, tapi pada akhirnya ketemu juga jalannya gitu. Ngomong-ngomong, Mbak Jung sudah berapa lama menjadi single parent? Kurang lebih anak saya umur 5 tahun, sekarang 14, hampir 14 kurang 5 berapa? 11, 9. 9. Ya, 9 tahun. Oke. Selama 9 tahun menjadi single parent dan melakukan pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini ya berarti Mbak ya? Iya. Di sana? Iya, kerjanya ya sama, alhamdulillah sama gitu. Oke. Kita kembali lagi ingin menjadi support system nih Mbak Ajeng. 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk berjuang menjadi ibu tunggal, apalagi di negara orang gitu kan. Mau tahu dong langkah pertama yang Mbak Ajeng lakukan ketika akhirnya harus berpisah dengan mantan itu seperti apa? Karena kan di negara orang jauh dari saudara, adanya teman-teman komunitas aja gitu. Apakah semua curahan hati Mbak Ajeng dicurahkan atau diceritakan kepada teman-teman komunitas, atau memang hanya ditahan di dalam diri sendiri aja gitu? Iya, saya punya, kebetulan di sini saya punya sahabat yang udah saya anggap saudara. Ya, mereka tuh memberikan support ke saya. Kamu tetap harus bisa, nggak bisa diem begitu aja. Dengan supportnya mereka itu ke saya, ya ya saya bisa bangkit seperti sekarang ini. Jadi ya itu apa tuh, walaupun saya jauh dari orang tua, tapi saya di sini alhamdulillah saya punya banyak teman yang benar-benar support buat saya. Ada sih juga yang suka nggak suka sih, nggak ya relatif ya Mbak ya teman. Saya ada punya beberapa teman yang benar-benar saya anggap tuh udah jadi kakak, udah jadi saudara saya, itu udah yang benar-benar kalau ada apa-apa tuh saya bilang, ini saya selalu cerita sama mereka dan mereka selalu memberikan solusinya segala macam gitu. Jadi dari teman baik lah yang bisa bikin saya bangkit seperti sekarang ini gitu. Oke. Jadi memang tidak bisa dipendam sendiri ya Mbak Ajeng ya, harus bisa ada seseorang yang kita curahkan akan apa yang
kita sedang rasakan gitu. Kalau saya sendiri Makanya udah mungkin kalau saya sendiri saya udah nggak tahu, udah keadaan kali saya udah yang apa ya, bodo amat gitu. Tapi karena ada support dari beberapa teman yang udah saya anggap kakak, saudara, itu apa tuh bisa bangkit. Oke. Iya, itulah kenapa teman-teman yang sekarang menyimak juga nanti yang mendengarkan juga via audio di Spotify kita atau di media platform podcast kesayangan kamu, bahwa ya apapun yang sedang kamu rasakan as a single mom, as a single fighter, don't you worry, you're not alone. Ada saya juga dari podcast Listen to Kim FM sebagai support system kamu, bahwa ya semuanya pasti bisa dilewatin, seperti Mbak Ajeng salah satunya. Yang penting jangan dipendam ya Mbak ya. Apapun yang kita pendam rasanya nggak enak gitu kan, seperti itu. Oke. Mbak Ajeng, mohon maaf di screen saya agak ngeblur gambarnya, mungkin sinyalnya boleh sedikit bergeser. Gambarnya agak ngeblur. Di saya sih bagus Mbak. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu kita sambil keep going aja. Masih, kalau saya masih. Oke, nah ini mendingan. Oke, Mbak Ajeng. Sekarang balik lagi tentang tema kita nih, Ramadan di US gitu ya, khususnya di Maryland. Kan Mbak Ajeng sendiri bilang sekarang cuacanya lagi enak, ya tidak terlalu panas lah, bisa dibilang katakanlah seperti itu. Apa sih makanan atau menu-menu yang ada di sana, khususnya pada saat buka puasa dan juga sahur? Apakah sama kayak di Indo, kayak kita ada apa namanya takjil gitu kan, atau sahur juga ada sahur on the road kayak gitu? Di sini tuh gini Mbak, kalau misalnya takjil tuh ada ya kolak ya, terus kurma, berapa sih itu ada. Di sini jangan orang kan bilang di sana orang yang belum pernah ke sini pasti bilang di sana pasti kita nggak nemuin apa-apa. Jangan, belum tentu. Di sini kita jengkol kita ada, pete kita ada, jadi kita nggak perlu ya. Jadi semua yang apa yang kita mau tuh ada. Jadi kalau kita kangen sama makanan yang memang ada pernah kita makan, di sini tuh ada, kita bisa bikin segala macam. Terus makanan sih standar Mbak ya. Kalau makanan hari itu dia standar aja ya, kayak ayam atau kayak gimana, masakan sup segala macam kayak gitu. Karena sekarang Ramadan, saya tuh nggak pernah sahur di rumah. Saya selalu sahur di jalan, karena kita kan delivery newspaper. Saya bawa makanan kecil sama air minum. Udah itu aja bekal saya setiap hari untuk sahur. Nggak sempat gimana Pak bersahur, kayak lontong, itu aja. Kalau nggak kue kecil, udah itu aja bekal saya. Kalau pisang segala macam, itu aja bekal saya untuk sahur di jalan itu. Nggak banyak ya, karena kita sembari ngelempar koran, ngebungkus, makan gitu, waktunya kita sembari jalan, nggak yang berhenti. Jadi mobil makan sembari jalan aja gitu. Sahur sambil di jalan itu kan kalau di Indonesia atau teman-teman kan nyebutnya sahur on the road ya. Tapi dalam tanda kutip sahur on the road-nya memang berbagi makanan atau ya bisa dibilang dalam sukacita lah seperti itu. Tapi kan kalau Mbak Ajeng sahur on the road-nya sambil bekerja gitu kan. Pengalaman menarik apa yang Mbak Ajeng rasakan ketika merasakan sahur sambil bekerja, khususnya di daerah Maryland seperti itu? Saya anggap saya enjoy aja Mbak. Ini apa sih, karena udah biasa ya, udah biasa. Saya anggap ya hal yang biasa aja gitu, nggak terlalu yang harus bawa makanan, harus bawa nasi atau gimana terus berhenti dulu sebentar. Yang ada waktunya terbuang. Ya kan, kita kan juga punya waktu untuk melempar koran juga ada batas waktunya kan. Jadi sembari melempar ya sembari makan aja. Makanya kita bawa makanan yang benar-benar simple, yang bisa kita bawa aja gitu. Oke. Mbak Ajeng disapa tuh sama Mbak Jaskia Kirana ya. Mbak Ajeng kangen somainya katanya. Iya, makanya apa kabar ya, kan saya juga
Halo? Yes? Saya memang di sini bukannya ini ciri khas Mm-mm. saya somai. Saya somainya Hmm. Batagor, Mm-mm. ya Wah, gitu. menarik sekali sih. Saya jadi penasaran karena ngomong-ngomong Mbak Jeng juga dapat salam dari Mbak Ade Rachel Stern Oh yang iya, dari dulu Denver. saya pernah Iya. ngurusin badan. Dia ingin saya, ayo kita ini sama dia. Iya, jadi ketika saya posting profil Mbak gitu, dia nanya, lo Kimi kenal Ajeng gitu. Iya. Ya karena memang saya ingin mengangkat teman-teman Indo yang ada di US gitu kan. Dan iya katanya somainya tuh enak banget. Dan ini juga dibilang kangen somainya. Jadi penasaran Mbak Ajeng, rasa somainya Mbak Ajeng. Kesini, Satu hari saya kesini coba ya. ya Mbak. Iya, main kesini. Insya Masih. Allah, insya Allah. Mbak, balik lagi. Kita kan sebagai sesama ibu gitu ya Mbak. Sekarang yang sedang menyimak yang sebagai seorang ibu, ya siapapun yang berperan sebagai seorang ibu, pasti punya titik ya, walaupun kita wanita multitasking, pasti kan ada rasa ya capek. Tadi Mbak Jana juga kayaknya lelah capek, tapi harus tetap semangat Iya. berjuang untuk anak gitu kan. Kita manusia biasa kan yang ada titik lelahnya juga gitu. Mau tahu deh, mungkin ini bisa menjadi support system juga khususnya sesama ibu dan sesama wanita yang Mbak Ajeng lakukan ketika benar-benar di titik lelah banget gitu. Tapi ya udah, saya nggak bisa berhenti nih, harus keep going. Apa sih rahasianya? Iya, pertama paling saya tidur dulu ya. Saya pokoknya kalau udah benar-benar Mm-mm. kayak begitu sih saya mendingan saya pakai untuk tidur dulu, tidur sebentar sampai Mm-mm. kayak itu badan tuh udah yang enak gitu, enak, udah habis itu udah Mm-mm. saya ini lagi apa tuh beraktivitas lagi. Pokoknya karena memang kita Mm-mm. butuh istirahat, sebenarnya butuh istirahat itu aja. Paling saya kalau udah capek Mm-mm. banget udah saya larinya ke kamar, plus udah tidur gitu. Paling banter Mm-mm. sejam kayak gitu kalau udah enak lagi, udah fix lagi, ya udah saya langsung ini lagi aja. Cuman itu doang aja pokoknya itu aja istirahatnya itu aja. Hanya Terima kasih Endang, terima intinya. kasih. Ini ya lagi sapa ini kebetulan sepupu saya nih, itu dari ibu. Oh gitu. Hmm. Oh, halo Mbak Endang. Iya. Oke, jadi Mbak Ajeng ini istirahatnya cukup dengan tidur dan ibaratnya Iya, recharge badinya cukup iya. ya udah tidurin Minum aja vitamin deh juga. nanti segar lagi gitu. Iya, tapi saya juga Doping ya Mbak ya. konsumsi Mm-mm. doping saya ya saya harus ini vitamin juga. Itu perlu setiap hari saya minum Mm-mm. vitamin. Kalau enggak badan Mm-mm. badan saya Oke. ini juga. Oke. Gitu. Kalau untuk liburnya sendiri hari apa aja Mbak? Apa Mbak? Libur kerjanya hari apa Kalau aja? kalau Minggu koran tuh sekali enggak, atau gimana? kalau koran tuh nggak ada liburnya. Kalau babysit Mm. Sabtu Minggu saya libur. Itu. Jadi setiap hari ngantar koran ya Mbak ya? Iya, Nggak ada iya, liburnya? nggak ada liburnya. Kalau Oke. babysit ada liburnya Sabtu Minggu aja. Berarti memang luar biasa sekali, nggak ada waktu istirahat ya dalam tanda kutip kita sebagai Iya, wanita kan butuh me time iya, katakanlah seperti itu kalau ya dalam seminggu iya. sekali katakanlah seperti itu gitu Ya kan. itu me time saya itu ya itu goesan sama teman-teman itu aja weekend. Itu Goesan aja. Jadi kayak weekend. saya benar-benar apa ya waktu libur saya ya saya pakai untuk olahraga aja sama teman-teman Mm, gitu. Kadang-kadang kalau mm, misalnya mm, kayak mm, sekarang nih saya lagi libur mm, babysit karena bos saya pergi ke Florida. Ya saya pakai juga untuk mm, mm, saya mm, mm, foto apa pergi sama teman saya. Lagi sekarang lagi musim mm, mm. tulip kan, lagi musim tulip. Saya pergi ke taman bunga, foto-foto di tulip, kayak kayak gitu aja. Pokoknya saya manfaatin waktu libur saya itu bener-bener yang untuk ini aja apa tuh ketemu temen kayak begitu terus sore itu Hmm. udah segala macam gitu aja. Karena 7 hari kerja kan kadang-kadang juga jenuh juga kan. Ya waktu libur Betul. ya untuk ketemu sama sahabat saya gitu. Hmm.
Seru banget ya. Jadi bisa dikatakan Mbak Ajeng ini tinggal di negara dan di kota yang mana lingkungannya saling mendukung satu sama lain dan Iya, tidak merasa asing iya, atau tidak merasa sendiri, gitu iya, kan? iya, Iya. Salah satunya juga yang menyatukan kita bisa ketemu malam hari ini adalah Mbak Rini. Tadi Mbak Rini juga join di kita nih. Hai Mbak Rini, welcome. Lalu juga udah ada beberapa yang sudah join sini, sudah nge-wave banyak ya. Tadi ada Mbak Ika, Mbak Wanda, mana tuh? Ada Mbak Yahyawita, lalu juga ada Melviana Sihombing, dan lain sebagainya. Intinya terima kasih sekali sudah gabung di live Instagram Listen to Kim FM ini. Dan Mbak Ajeng bisa dibilang memang satu sosok ibu yang bisa saya deskripsikan satu kata adalah hebat. Selain hebat, nggak ada lagi sih. Karena pertama tinggal di negara orang, kedua jauh dari orang tua, dan ini yang paling penting, single parent gitu kan. Mbak, kalau di Indonesia katakanlah ini juga yang menjadi faktor saya bikin podcast ini, yang support system menjadi ibu tunggal atau tanda kutip janda itu kan stigmanya sangat ya Mbak, negatif gitu kan. Di sana gimana? Apakah hanya Mbak Ajeng yang sebagai single parent atau memang ada beberapa teman-teman juga yang single parent? Ada beberapa teman yang single parent juga. Pokoknya selama kita bisa membawa diri kita yang baik, ya orang pasti masih tetap menghargai kita kan. Gitu. Terus mereka nggak yang apa ya? Ini jangan dekat-dekat, ini janda nih, takut nih ntar laki kita di sini tuh nggak kayak begitu Mbak di sini. Alhamdulillah karena saya bergaul dengan komunitas saya yang benar-benar mereka menghargai satu sama lain. Jadi nggak yang apa sih, malah justru kalau misalnya kita kenapa-napa malah mereka yang pertama kali menolong kita gitu loh. Jadi yang penting di sini sih kita bisa jaga diri karena mau sendiri kan mulut kalau kita nggak bisa jaga diri juga, mau tetap aja kan orang ada yang suka ada yang nggak suka kayak begitu. Pokoknya ada beberapa teman juga single parent juga di sini juga ada gitu. Cuman ya itu aja, selama kita bisa membawa diri kita dengan baik ya so far mereka akan menghargai kita, itu aja. Oke, itu dia, harus bisa ngebawa diri ya Mbak Ajeng ya. Iya. Oke. Mbak Ajeng, sebelum kita closing, nggak kerasa ya udah hampir 1 jam kita ngobrol gitu kan. Biasanya kalau lagi nggak live IG gini, ini kan hari Minggu nih Mbak, Minggu pagi gitu kan di sana, Mbak Ajeng ngapain sih? Apalagi di era puasa gini. Hari ini tuh, selama kita, jadi saya balik lagi mengenai Ramadan. Selama pandemik kayak begini Mbak, masjid kita ngadain setiap hari tuh jual makanan, jadi ekonomi kreatif, jadi bikin ekonomi kreatif, jual makanan. Jadi kayak saya alhamdulillah nyumbang makanan setiap hari Minggu. Nah, untuk saya kasih ke masjid, dan masjid nanti jual itu makanannya, dan uangnya itu dipakai untuk, karena kan selama ini kan kalau selama pandemik kayak begini kan masjid tidak ada pemasukan ya, karena kan kalau misalnya dulu kalau lagi Ramadan tuh kan banyak jamaah dari kita, jamaah dari luar untuk berbondong-bondong terawih di tempat kita kan, pasti kita ada ini kotak ya, uang kotak kan untuk amal. Untuk amal segala macam itu kan untuk digunain untuk kelangsungan masjid kita. Nah sekarang ini alhamdulillah Mbak, komuniti kita di sini tuh bener-bener tuh kalau udah yang kayak begitu tuh mereka berbondong-bondong untuk berbuat baik untuk masjid kita. Jadi makanan yang kita buat kita jual di masjid, uangnya kita serahin ke masjid. Nah sekarang hari ini tuh kebetulan jatahnya saya tuh hari ini jual nanti nasi kuning plus fruit salad. Nanti jam 5 saya serahin ke masjid. Alhamdulillah udah sold out.
itu makanan yang kita jual minimum pokoknya $10. Jadi Satu paket. dengan kita membeli makanan, dengan kita menyumbang $10 ke masjid, kita mendapat makanan untuk buka puasa gitu. Oke. Ini Mbak Ajangnya udah masak belum? Ngomong-ngomong atau belum? Udah nyicil. Kalau fruit saladnya udah selesai, sekarang sekarang lagi mau nyicil nasi kuningnya segala macam. Karena kebetulan saya boleh ngintip nggak Mbak? Nasi kuning. Hah? Mbak mau ngintip dong makanannya. Kebetulan saya ini nasi kuning karena anak saya kan ulang tahun yang laki, yang kemarin tanggal 30 April ulang tahun, jadi saya sumbangin nasi kuning gitu untuk hari ini. Kemarin saya bikin somai kayak gitu. Pokoknya ini ya bersedekah di bulan Ramadan. Insya Allah sih ya jangan moto saya sih jangan takut bersedekah. Insya Allah akan ngasih yang lebih untuk kita, itu aja. Saya sih ini. Oke, jadi hari ini momennya pas ya Mbak Ajeng lagi kebagian jatahnya untuk masjid seperti itu gitu kan. Dan anaknya juga baru berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk putranya yang keberapa? Ngomong-ngomong? 14 tahun. 14 tahun berarti kelas SMA ya, high school ya Mbak ya. Mau kalau di sini kan, kalau di Amerika itu SD cuma 5 tahun. SMP 3 tahun, SMP 4 tahun, tapi tetap totalnya 12 tahun. Nanti dia tahun ini anak saya mau masuk SMA. Tapi nanti dia tetap sekolahnya yang di sekolah Turki situ, yang di Pennsylvania. Gitu. Oke. Wah, menarik banget. Jadi momennya pas nih kalau gitu Mbak Ajeng bisa merayakan ulang tahun di saat anaknya kebagian jatah juga untuk makanan di masjid ini. Nama masjidnya apa Mbak yang nanti biasa rutin? Masjid Imam. Masjid Imam. Oke. Imam. Di Masjid Imam itu memang isinya mostly orang-orang Indo atau memang ada warga US juga yang Muslim untuk beribadah di sana? Di situ sih orang Indo, cuman kita terbuka untuk umum. Gitu loh. Orang dari luar kayak orang Malaysia, orang Norwegia, pokoknya Muslim mau sholat atau gimana, selama masjid itu buka, monggo bisa datang. Yang penting mengikuti peraturan yang ada sekarang. Oke. Bicara masjid, kalau di Indonesia itu kan menjelang buka itu selalu ada kultum atau ngabuburit, katakanlah seperti itu. Di sana gimana Mbak menjelang bukanya? Kalau di sini kita bikin kajian subuh, justru tapi sekarang lewat Zoom. Dulu sih kalau ada sih karena sekarang baru buka, mungkin ada kultumnya juga di masjid. Terus tapi pagi hari setelah subuh, saya setiap pagi tuh dengerin tuh lewat Zoom itu kajian subuh. Jadi Ustadz yang udah tinggal di sini, yang di Maryland, itu ngasih ceramah dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi gitu. Gitu. Oke, aduh, saya jadi penasaran seperti jadi, apa. Kalau misalnya Mbak kesini pasti Mbak tuh merasa, wow, kayak keluarga kita sendiri ya, kayak kita di Jakarta, di Indonesia gitu. Karena kita merasa nggak sendiri, dan mereka tuh kayaknya udah saudara kita semua gitu. Jadi nggak apa sih, kayaknya hidup di sini kayaknya jadi kayaknya saya jadi kayak berkah gitu loh. Maupun kayak gimana, ya kerja berkah, beribadah berkah, segala macam. Tadinya saya merasa sendiri, tapi dengan keadaan yang sekarang banyak temen yang ini, kayaknya ya pokoknya alhamdulillah hidup kayak berkah aja gitu. Itulah kenapa Mbak US5 ini hadir lagi di part 2 untuk menjadi support system. Bu, bisa jadi lagi nonton malam hari ini juga nih, nanti atau lagi dengerin via audionya, pengen deh saya move on atau hijrah ke Amerika, khususnya Maryland yang banyak teman-teman Indo dan komunitas muslimnya juga ada gitu kan.
Nah, sekarang saya ingin dong Mbak Ajeng memberikan tips atau mungkin masukan buat khususnya single factor atau ibu tunggal dan juga yang sedang menyimak pengen pindah ke Amerika tuh harus ngapain dulu sih pertama, terus kedua untuk bertahan hidup di sana apakah harus memperpanjang visa atau gimana gitu Mbak? Waduh, kalau kayak begitu gimana ya? Eh, hmm, di sini sebenarnya kalau kalau boleh jujur, kalau tinggal hidup di sini sebenarnya enak nggak enak, ya kan? Lebih-lebih kalau kita single parent yang uh, misalkan kalau orang baru datang kan kadang-kadang, aduh gue harus mau ngerjain apa ya? Kita belum tahu salah-salahnya. Tapi kalau misalnya kita udah lama di sini, kita udah tahu salah-salah mana yang bisa kita masuk, salah-salah mana yang emang bener-bener kayaknya tuh baik untuk kita kerjain. Jadi nggak sembrono asal-asal milih pekerjaan gitu ya. Terus pertama terus udah gitu tempat tinggal, ya kan? Tempat tinggal juga ini. Kalau cuma diri kita sendiri, misalnya punya temen, kita masih bisa numpang di rumah itu orang. Tapi numpang rumah itu orang kan nggak selamanya. Kita harus bayar juga kan, Mbak, ya kan? Kita harus kerja juga segala macem. Nah, nggak selamanya mau tinggal di rumah teman juga numpang, itu kan nggak selamanya harus selamanya numpang gitu. Cuman kita kan ada timbal baliknya juga untuk mereka gitu. Terus kalau misalnya ya pokoknya harus, mungkin saya juga pernah sering dengar orang teman-teman saya, enak ya di Amerika ya, apa ini ngapa-ngapain bisa segala macam gitu. Terus saya bilang ini, jangan salah, kita di sini tuh kerja, justru kita kerja mati-matian di sini untuk mendapat, karena biaya hidup di sini tuh jauh lebih mahal banget biaya hidup di sini tuh. Kita harus, sekarang saya alhamdulillah saya sewa apartemen, saya harus bayar apartemen, saya harus bayar utilities, terus saya ada bayar insuran. Di sini punya mobil harus punya insuran, beda dengan Jakarta kan. Karena kalau ada apa-apa dengan mobil kita, insuran nggak mau cover. Tapi kalau kita punya insuran akan cover tentang mobil kita. Terus udah gitu juga untuk insuran kesehatan. Di sini tuh harus bener-bener, kalau emang mau step by step tuh di sini emang harus, kita tuh harus pelan-pelan emang harus apa ya? Kalau hanya untuk mungkin pertama kali berkunjung aja dulu, jadi ngelihat, oh kayak bisa liburan aja dulu, oh ternyata kayak begini ya. Ada beberapa teman saya yang udah apa tuh sering kesini juga tuh, yang tadi si Devi, si Wita itu kan masuk tadi join tuh, pernah kemarin juga gitu. Enak ya tinggal di sini ya, tapi enak kalau misal untuk liburan aja. Tapi kalau misal untuk menetap harus benar-benar dipikirin matang-matang. Lu di sini harus kerja apa, kayak gitu, ntar tinggal di mana segala macam gitu. Kalau cuman untuk seminggu 2 minggu sih nggak apa-apa, karena bill itu kan kita dapat uang itu tuh untuk bayar bill sebenarnya di sini gitu. Jadi biaya hidup di Amerika tinggi, tapi pendapatan yang kita dapat juga tinggi juga kan ya Mbak? Besar, ya besar. Karena kita kerja tuh kan kayak babysit. Kalau orang kerja kan bayarnya bulanan, ini mingguan tapi jam-jaman. Terus kalau misalnya kalau bos kayak bos lagi vacation, kita nggak kerja seminggu tetap dibayar, gitu. Jadi ya itu menariknya tuh. ya pokoknya ya ada timbal baliknya, ada sukanya, ada dukanya. Tapi alhamdulillah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang sih alhamdulillah ya udah saya alhamdulillah udah dalam tahap yang jauh lebih baik dibandingin dulu gitu loh. Jadi sekarang udah bersyukur deh dengan apa yang saya dapat sekarang gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Karena semua butuh proses dan nggak sebentar ya Mbak aja di sana kan sudah 17 tahun baru Iya, ibaratnya baru merasakan hasil atau buahnya yang Mbak tanam gitu. iya, Sudah dipetik nih iya. hasilnya seperti itu. Insya Allah anak saya yang nomor satu tahun ini lulus kuliah di sekolah di kampus yang bagus juga, Maryland University. Itu dia ambil mechanical engineering. Cewek, Mbak. Aku oke. Iya, Oke. gitu. Yang apa ya, masuk situ emang susah ya. Ininya apa emang susah gitu. Jadi ya apa sih universitas terbaik lah di Maryland. Hebat. Berarti memang Mbak Ajeng ini kembali lagi satu kata hebat itu aja sih kalau saya deskripsikan gitu kan. Mbak ngomongin tempat tinggal lagi atau izin tinggal, visanya gimana Mbak? Apakah harus diperbaharui di setiap tahun atau memang sudah green card atau gimana? By the way. Enggak setiap tahun sih ini ya, perpanjang itunya enggak setiap tahun. Ada udah waktunya ini tetap ini harus perpanjang itu aja. Ada Oke. iya ada batasnya terus di ini perbarui gitu aja. Oke, berarti ini kan kita ingin memberikan support buat yang sedang menyimak nantinya. Siapa tahu ada yang ingin hijrah juga ke negara Amerika gitu ya. Jadi memang harus bisa dibilang tahu dulu ya kita tuh di sana mau ngapain gitu, tujuannya seperti itu gitu. Harus ya jangan ya kalau liburan oke lah ketahuan gitu, seminggu 2 minggu angka pengeluarannya berapa, tapi kan kalau untuk stay itu harus ibaratnya harus riset dulu lah, gue mau ngapain sih di sana, kerja apa, seperti itu. Oke. Jadi enaknya menurut Mbak Ajeng kalau nanti yang sedang menyimak juga siapa tahu ada ibu tunggal juga, khususnya single fighter yang ingin move on ke negara sana. Apa sih satu kata aja yang harus dilakukan gitu loh untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari Indo ke US untuk hijrah? Apa ya? Saya sih ya pokoknya dia harus punya tujuan dulu ke sini itu untuk apa gitu loh. Dia punya tujuan, dia udah tahu tujuan dia bagaimana, go ahead. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia nggak punya tujuan, ya yang ada cuma diem aja di rumah gitu loh. Karena di sini tuh time is money, Mbak. Di sini tuh orang tuh bener-bener waktu tuh bener-bener uang karena apa? Untuk biaya hidupnya itu. Kalau kita nggak kerja sehari aja kayak, uang kita kebuang ya. Kayaknya kita nggak dapat uang hari ini kayak begitu karena bener-bener apa sih? Ya itu karena apa sih? Biaya hidup ini di sini tuh emang mahal gitu loh. Emang emang bener-bener ya pokoknya kita harus punya tujuan dulu. Oh ya tujuan kita, saya mau ke sana mau sekolah ya benar-benar kalau sekolah sembari kerja gitu. Kalau mau kerja kita harus tahu kita di sana mau kerja apa, di restoran kah, waiters kah, segala macam kan harus benar-benar satu jangan gengsi dengan pekerjaan gitu. Apapun pekerjaan itu selama itu halal, go ahead. Yang selama pekerjaan itu emang benar-benar kita minatin, kita senengin, pasti akan jalannya akan mudah gitu. Kan ada banyak juga teman saya yang di sini, dia nggak mau habis kerjanya begini-begini, dibilang gitu. Jadi males, yang ada diem di rumah kayak begitu. Oke. Not. Jadi memang harus punya tujuan dulu move on ke Amerika atau ke US-nya seperti apa. Mbak Ajeng, sudah 1 jam kita ngobrol, nggak kerasa banget ya Mbak. Berarti di sana udah jam 11 siang ya, hampir mau zuhur ya Mbak? Iya, zuhur jam 1. Zuhurnya jam 1, oke. Sekali lagi Mbak Ajeng, terima kasih banyak. Tapi saya masih sedikit penasaran di era Ramadan
waktu dipimpin sama presiden sebelumnya sama presiden yang baru ini atau jajaran pemerintahan baru ini ada perbedaan khusus nggak khususnya untuk Muslim sendiri? Kayaknya kalau saya lihat sih, kalau saya pribadi ya, karena saya ngejalanin, saya lihat sih kalau dulu memang kayak agak-agak sedikit arogan sama orang kita ya. Tapi kalau yang sekarang, so far sih oke-oke aja gitu loh. Nggak ada apa ya, nggak ada yang macam-macam atau kayak gimana. The best ya pokoknya, udah itu. Yang ini Tadi alhamdulillah punya yang baru ini ya. Iya. Oke. Oke. Kalau gitu Mbak Ajeng ada yang mau disampaikan untuk nanti pendengar Listen to Kim FM yang mendengarkan via audio dan juga via IGTV, nanti kan kita tayangkan juga di sana nih yang malam hari ini belum melihat live kita. Apa yang disampaikan untuk sesama single fighter supaya kita tetap bisa bertahan, survive dan bisa bahagia dan juga sukses seperti Mbak Ajeng? Iya, pokoknya kalau saya pribadi, kita sesama single parent, yang penting kita satu, kita percaya Allah itu tidak tidur. Selama kita berusaha, insya Allah Allah akan selalu apa ya, ada sama kita. Dan yang kedua, anak-anak. Kita harus benar-benar berjuang, kita bekerja untuk anak, yang mana yang nantinya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang bangga pasti kita, dan anak juga akan bangga melihat sebagaimana perjuangan ibunya selama ini untuk ya kelangsungan hidup mereka. Pokoknya sesama kita single parent, pokoknya kita saling support, berjuang, jangan ada kata menyerah. Boleh kita dulunya down, sekarang jangan terlalu lama untuk kita down-nya, tapi kita harus bangkit karena perjalanan kita masih panjang. Karena kita masih, kecuali kita nggak punya anak, dan kecuali anak bukan anak kita, mungkin ya kita santai-santai. Tapi sekarang kita punya tanggung jawab, ya kita harus benar-benar, ini titipan Allah yang benar-benar harus kita bawa sampai dia berhasil. Itu aja kalau saya. Jadi kita tetap berjuang, jangan takut, Allah tuh selalu ada di kita. Kita pasrah, pokoknya Allah pasti, selama kita mau berusaha, Allah pasti tetap akan membantu kita. Itu aja. Baik, kalau gitu Mbak Ajeng sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi